kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh tidak ada kasih seperti kasih-Mu Tuhan, kasih yang begitu setia di dalam hidup kami. Terima kasih buat segalanya, kasih yang besar, kasih yang ajaib, kasih Yesus yang setia. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya.
Halo semua, jumpa dengan saya hari ini Dieter Nicholas di channel Roti Manis. Dan hari ini kita akan membahas tentang ibadah instan. Pertanyaannya yang sering kali kita jumpai adalah di zaman yang serba cepat seperti ini, apakah kita perlu ibadah instan? Dan apa efeknya bagi pertumbuhan kerohanian kita? Bapak, Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita mengerti hari ini adalah apa sih yang dimaksud dengan ibadah itu sendiri. Ada begitu banyak orang memahami bahwa ibadah itu hanya sekedar nyanyi satu lagu lambat, dua lagu cepat, kembali lagi satu lagu lambat, dengar firman Tuhan, kasih persembahan, kemudian pulang. Kalau kita punya pemahaman model ibadah seperti itu, percayalah, kita jadi Kristen 10 tahun, 50 tahun bahkan, kita tidak akan pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Ibadah instan di zaman seperti ini mungkin bisa jadi cuman ibadah online. Apakah ibadah online cukup buat kita? Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Jadi ini adalah perintah Yesus Kristus kepada setiap kita. Perintah yang Tuhan mau supaya kita sebagai murid-muridnya melakukannya. Yaitu apa? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kata saling di sini penting, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa bertumbuh di dalam Tuhan kalau di dalam ibadah kita tidak ada salingnya. Bagaimana kita bisa saling mendoakan, saling menasehati, saling menajamkan, saling menegur kalau kita hanya ibadahnya hanya sekedar online, ibadah yang serba cepat. Itu sebabnya kenapa kita perlu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu di dalamnya terkandung ada kata salingnya. Saling mendoakan, saling menasehati. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, di dalam Alkitab ada 3 kata ibadah. Yang pertama adalah latreo. Apakah yang dimaksud dengan latreo? Latreo itu adalah ibadah ritual kita. Ibadah yang kita kerjakan hari Minggu hanya 2 jam. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, satu hari itu bukan hanya sekedar 2 jam. Satu hari itu 24 jam. Oleh sebab itu ibadah latreo memang perlu. Tapi jangan hanya sekedar kita melakukan ibadah ritual kita. Ibadah yang kedua di dalam Alkitab dibahas bahwa namanya adalah treskea. Apakah yang dimaksud dengan treskea? Treskea itu adalah ibadah dengan cara mengunjungi anak-anak yatim piatu dan janda-janda miskin. Jadi ketika kita berbelas kasihan kepada orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita, seperti janda miskin dan anak-anak yatim piatu, itu juga termasuk ibadah. Dan ibadah yang ketiga di dalam Alkitab itu disebut dengan eusebia. Eusebia ini artinya apa? Ini artinya kita mengejar keserupaan kita dengan Tuhan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan begini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Perhatikan baik. Latihlah dirimu beribadah. Kata beribadah di sini dipakai kata eusebia yang artinya apa? Godliness dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Artinya kita mengejar keserupaan kita dengan Tuhan. Makanya ayat yang ke-8 dari 1 Timotius 4 firman Tuhan katakan begini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini jangan hanya sekedar menempatkan ibadah kita hanya 2 jam di gereja. Tetapi dalam segala aspek kehidupan kita, itulah ibadah kita. 22 jam ketika kita keluar dari gedung gereja, itulah ibadah kita. Kalau kita punya eusebia, maka kita juga harus melakukan latreo, yaitu apa? Ibadah ritual kita. Kalau kita
mengejar keserupaan, kemudian kita punya ibadah secara ritual, maka efeknya adalah kita jadi orang-orang yang punya hati seperti hati Yesus. Kita mau melayani orang-orang di sekitar kita. Kita mau melayani orang-orang yang susah. Kita mau melayani orang-orang yang menderita. Kita punya mata seperti mata Yesus. Kita punya hati seperti hati Yesus. Jadi kalau ketiga ibadah ini kemudian kita lakukan secara bersamaan, itulah yang membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita bukan hanya sekedar berakar di dalam Tuhan, tapi kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bukan hanya sekedar bertumbuh di dalam Tuhan, tapi kita juga menghasilkan buah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini jangan hanya sekedar suka yang instan-instan. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, cara kerja Tuhan bukan dengan yang instan. Cara kerja Tuhan, Dia bekerja dengan proses. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang instan itu cuman mie instan. Dan apa yang terjadi kalau kita kebanyakan mie instan? Yang terjadi adalah kesehatan kita akan terganggu. Tapi kalau hari ini kita mengerti Tuhan bekerja dengan proses, oleh sebab itu jangan beribadah hanya dengan sekedar yang instan-instan. Kita harus bekerja, kita harus melakukan segala sesuatunya. Kita harus mengerti cara kerja Tuhan, yaitu dengan proses. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan perintah baru kepada kita supaya kamu saling mengasihi. Dan kata saling tidak bisa sendirian Bapak Ibu. Saling itu harus ada 2 atau lebih orang, di mana semua orang saling berkontribusi, berjumpa, saling berproses, dan akhirnya kita bisa bertumbuh dalam iman kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.